Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yayasan Al-Uswah Ustadz Haji Dani Eko Aprilin S.E. Bendahara Yayasan Al-Uswah Ustadzah Dr. Anda Evelyn Effendi. Pengawas Yayasan Al-Uswah Ustadzah Sri Susila Ningsi. Pengurus Bidang SDM Yayasan Al-Uswah Ustadz Haji Mas Agung Tribrata Purnomo SPSI. Pengurus Bidang Pembinaan Keislaman Ustadzah Emi, serta tamu undangan dan ustadz-ustadzah di bawah naungan Yayasan Al-Uswah Banyuwangi yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Kedua kalinya, salawat ma'asalam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan umat manusia di akhir zaman, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah dan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Apresiasi Al-Uswah 2024. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang saya hormati, saya takdimi segenap pembina yayasan yang hadir pada sore hari ini, Ustaz Siswono PPA, Ustaz Ansori, segenap pengurus yayasan, sekretaris bendara SDM, direktur, manajer, serta kepala sekolah dan keluarga besar Yayasan Al-Uswah yang hari ini hadir Ustaz dan Ustazah, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati pula Dr. Masudi MPD, rekan kita dari Albana Bali yang sejak tadi malam beliaunya perjalanan dari Bali dan sekarang sudah hadir bersama dengan kita. Yang kami guru dan pegawai, tahun lalu kita punya 8 kriteria. Alhamdulillah hari ini bertambah menjadi 14 kriteria. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hari ini kami rintis sepanjang tahun, kami amati sepanjang tahun, yang mana ada penilaian secara objektif berdasarkan data dan juga ada penilaian secara subjektivitas, tapi itu sifatnya cukup kecil. Apresiasi. Dirangkai kemudian adalah acara penyampaian promosi, mutasi atau rolling kepemimpinan, yang mana akan kita coba setiap tanggal 2 Mei itu akan ada rolling dan promosi. 2 Mei itu efektifnya, ya, saudara sekalian, sedangkan pengumumannya adalah malam hari ini. Salamun alaihi ya Rabbil di luar, ngelesi privat gitu. Gimana kok nggak usah ini membuat lembaga tempat les gitu untuk apa namanya les apa pelajaran biasa juga gitu, ada lembaganya sendiri gitu tadi. Jadi fokus untuk pada lomba-lomba gitu guys. Itu juga masukan dari orang tua dari kelas saya gitu. Jadi nggak les kemana-mana gitu. Oke, jadi bisa usaha yang lain juga nggak ngeles tempat yang lain gitu juga mungkin ya saudara. Selanjutnya apa ya, ibadahnya dulu yang pertama ya saudara, yang harus ditingkatkan. Itu saja sih Ustaz, terima kasih. Tepuk tangan untuk saudara kita. Yang juga sambil perjalanan, konsep mastery learning melarang adanya les. Yang diusulkan ini saya pikir bukan les, tapi training center, atau bagaimana anak-anak yang prestasi itu kemudian dikumpulkan jadi satu, lalu dibimbing oleh seorang mentor yang luar biasa. Begitu maksudnya? Ya. Sebab kami sedang menganalisa Ustadz dan Ustadzah ini ada les di luar untuk anak-anaknya. Bagi kita yang IT yang masuknya sudah sampai sore, maka nanti akan muncul larangan untuk les karena kita sudah mastery learning, itu melingkari itu. Tapi saya yang dimaksud tadi bisa dipahami. Bagus sekali. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya nih, untuk pembiasaan membaca Al-Quran di Al-Uswah itu sebenarnya sudah sangat baik dengan tataran, karena hampir kita kita biasakan anak-anak dari sholat duha, murojaah bersama, dan juga
kepulangan juga ada drilling untuk kelas 6 dan juga kelas atas. Oke, anak-anak dipaksa oleh gurunya. Sip. Oke. Selanjutnya kalau untuk guru-guru kan sebenarnya kalau di kami itu ada namanya tadarus bersama, bukan tadarus bersama, tahsin bersama yang sudah ada kelompoknya masing-masing. Namun sangat mungkin sekarang kurang efektif deh karena pembagian waktunya kami guru-guru untuk tahsin bersama, untuk berkumpul bersama itu kurang. Karena memang harus mengurus anak-anak. Mungkin kalau untuk ustadzah yang guru Al-Quran maksimal Al-Qurannya. Namun kami para walas dan pendamping, ini curhat saya Ustaz, jujur kami sendiri memang kurang untuk pembacaan Al-Qurannya, karena memang kami harus mengurus anak-anak dari awal masuk sampai anak-anak pulang baru kami bisa keluar dari. Kalau sesuai dengan quality assurance, karena kita sudah punya pedoman, maka harapannya itu harus dilaksanakan dan dikawal. Jadi quality assurance yang sudah dicanangkan, kita buat programnya sesuai seperti per bulan dan sebagainya. Jadi quality assurance itu yang sudah ada perlu dikawal dan dikawal seperti itu. Jadi seperti di Al-Uswah 2, apa yang sudah tahun ini, tahun ajaran depan kita ada program yaitu yang manasik haji yang sudah kita breakdown untuk tahun ajaran depan. Jadi seperti itu. Jadi inovasi-inovasi apa yang sudah ada yang kemarin kita teruskan dan kembangkan. Seperti OLIL kita adakan 1 bulan setiap hari, dan juga ada di Al-Uswah 2 ada yang namanya program layanan muter, layanan anak musik berkarakter. Itu mungkin bisa untuk sekolah-sekolah yang lain karena kita sudah mencanangkan yang kemarin sudah menerapkan selama 1 bulan. Alhamdulillah anak-anak bisa ada hasilnya, jadi mulai dari vaksin, tilawah, murojaah dan sebagainya itu, sampai ada kegiatan yang mohon maaf ada bahasa dapur wangi, datang pulang rapi dan wangi. Tapi memang kami perlu terus berkomitmen. Ya, tepuk tangan untuk Ustaz Sufi. Inovasi supaya pendaftar melampaui pagu, waktu mendahului waktu. Monggo bisa pakai mic-nya Ketua Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya memang menjadi pertanyaan besar kita. Kita ini sekolah besar, tetapi ketika setiap pembukaan PPDB, gurunya harus bersusah payah untuk mencari murid gitu. Kita tidak ingin mengulangi lagi seperti beberapa puluh tahun silam, kita harus door to door untuk mencari murid. Sehingga kita manfaatkan era saat ini, yaitu era teknologi. Mari kita gunakan gerakan one teacher atau one day, one hashtag Ustaz namanya. Jadi saya sudah memulai one day, one hashtag. Jadi beberapa bulan ini saya sudah mulai melakukan sendiri, mencoba. Semoga ini nanti berdampak untuk PPDB. Saya mulai menggunakan sosial media saya, YouTube. Jadi saya punya snack video, saya punya YouTube. Selalu saya menggunakan hashtagnya SDIT Al-Uswah Banyuwangi. Monggo di follow, di subscribe Febri Rahman. Jadi semua kegiatan, kita punya kegiatan itu bagus. Ada home visit, ada kegiatan tilawah Al-Quran bersama. Tapi itu bagusnya di dalam, tidak pernah diketahui orang luar. Bagaimana caranya? Saya dakwahnya lewat video yang saya buat. Jadi kegiatan home visit saya rekam perjalanan, kemudian di belakangnya saya kasih foto apa itu home visit, saya sampaikan bahwa ini program unggulan Al-Uswah. Barang siapa yang mengetek hashtagnya SDIT Al-Uswah Banyuwangi, maka akan muncul puluhan bahkan ratusan video yang nantinya harapannya ketika orang luar Banyuwangi menuliskan hashtagnya mencari SDIT
Al-Uswa Banyuwangi tidak perlu cari ke sana kemari karena bukti otentiknya sudah ada. Terima kasih. Sampailah kita kepada saat yang ditunggu-tunggu. Para peserta lomba pasti sudah deg-degan ya. Siapakah yang akan mendapatkan hadiah pada sore hari ini? Saya akan membacakan yang pertama, hasil dari lomba menulis Aura Fest yang kita selenggarakan sampai pada tanggal 11 Maret yang lalu. Ustazah Endang Setiawati dari TKIP PMB 2. Silakan naik atas panggung Ustazah. Kepada Ustazah Emi dan Ustazah Latifah kami mohon untuk menyampaikan hadiahnya. Monggo Ustazah. Ustazah Emi menyampaikan plakat dan Ustazah Latifah menyampaikan hadiah uang tunai dari panitia. Yang kedua, juara 2 adalah Ustaz Cahyo Umar. Juara 1 adalah Ustazah Nurul Afrika Natasha dari SDT Al-Uswa 2. Kategori artikel juara ketiga Ustazah Firdausia Hadi dari SMPIT Al-Uswa. Juara 2 Ustazah Nur Wahida dari TKIP PMB 2. Juara 1 Ustaz Muhammad Hamam Miftahniam dari SMPIT Al-Uswa. Silakan Ustaz. Berikutnya dari kategori siswa. Juara ketiga Ananda Haura Hafi. Sebentar Mbak ya, ini dibagi dulu.
awalnya itu di Solo. Posisinya pindah. Memang masuk TK model. Timurnya TK model itu di rumah ada masjid itu. Masjid Al-Hafid. Lahirnya di situ. Memang namanya Al-Hafid ya. Iya. Jadi mengikuti namanya. Iya. Lahirnya di situ. Silakan ke belakang dulu anak Solihah untuk menunggu sesi foto nanti ya. Berikutnya kategori terakhir dan kategori wali murid. Juara ketiga Bunda Nani Susilowati dari SDIT Al-Uswa 2. Juara kedua Bunda Putri Hamid dari SDIT Al-Uswa 1. Dan juara pertama Bunda Indria Stuti dari SDIT Al-Uswa 2. Yang dilewati Semarang. Liberan. Kalau di sana itu berarti dengan sampai pengembangan atau Saya langsung pulang. mungkin membantu di dalam penggunaan dan lain mungkin administrasi yang budaya. Viral habis ini? Hanya malu. Ustazah Ida Royani dari TKIT PMB 2. Yang kedua, juara kedua Ustazah Lia Krisdayanti dari TKIT PMB. Juara pertama Ustazah Mia Amelia Nurmalasari dari TKIT PMB 2. Kategori berikutnya dari jenjang SD, penilaian berdasarkan videografi. Yang kedua konten pembelajaran dan inovasi, dan yang terakhir adalah public speaking. Juara ketiga Ustazah Nur Lailatul Syukra dari SDIT Al-Uswa 2. Juara kedua Ustazah Maria Ulfa Widiastuti dari SDIT Al-Uswa 2. Dan juara pertama Ustazah Dwi Ayu Riandari dari SDIT Al-Uswa 1. Kategori berikutnya, dua kejuaraan ini, dua jenjang ini akan disampaikan hadiahnya oleh Ustadz Fahru Rozi selaku Direktur Eksekutif Yayasan Al-Uswa. Nominal SD, video
videografi, konten dan public speaking. Juara ketiga Ustazah Bulan Cahya dari SMPIT Al-Uswa. Juara kedua Ustazah Nikmatul Hamidah dari SMPIT Al-Uswa. Dan juara pertama Ustazah Risa Farolawida dari SMPIT Al-Uswa. Silahkan maju. Hadiah akan disampaikan oleh perwakilan dari YDSF. Monggo, silahkan. Silakan Ustazah Nikma dan Ustazah Risa. Mohon maaf geser. Beliau kena bannernya YDSF. Monggo. Saya tahu maksudnya keinginannya. Monggo. Sir, biar dokumentasinya nyambung dengan itu banner. Oh, okay. Bannernya diikutkan ya? Bannernya diikutkan ya sebenarnya. Ya geser. Karena ini apresiasi Al-Uswa. Al-Uswa itu tidak hanya guru tapi juga ada pegawai, wali murid, bahkan siswa. Ini rangkaian apresiasi yang tahun ketiga. Kalau di awal-awal kita mengapresiasi guru saja, sekarang wali murid pun kita apresiasi, murid pun kita apresiasi. Untuk kategori guru dan pegawai yang berprestasi, yang saya bacakan langsung ke panggung ya. Ustazah Febri Mega Astria, Ustazah Indah Setiawati, Ustazah Indah Purwanti. Monggo Pak Haji Bu, Kabid SDM yang menyerahkan ini. Monggo Ustazah, bergegas menerima hadiah itu jangan sedih, gembira ya. Nanti kami kalau sedih mengevaluasi acara ini perlu dilanjut atau tidak ini. Kok sedih nggak mampu. Monggo Pak Haji. Guru dan pegawai berprestasi. Selanjutnya untuk pegawai Bapak Seger Haryono. Ustazah Dwi Eri Rahayu, Ustazah Amalia Aziza, Ustazah Khadijah. Jadi untuk pegawai ini mulai peramu kebun, bendahara, TU, artinya Al-Uswa mengharapkan semua untuk berprestasi, berkinerja baik. Tidak ada kalau tidak guru, santai leha-leha, tidak ada target apa quality assurance. Pak Seger juga punya quality assurance. Kualitinya penampilan SD rapi bersih. Gitu. Jadi bendahara punya quality assurance, tertagih semua, laporannya rapi. TU, jadi semua pegawai Al-Uswa itu berkinerja sangat membanggakan. Kami malam ini kita apresiasi baik pegawai maupun guru. Ada 7 ya? 1 kurang 1. Ustazah Amalia Aziza, Ustazah Khadijah, Handiah, MA. Ustazah Hamdiah ada. Tidak berkenan untuk diapresiasi. Monggo saja bergegas.
tapi nggak tahu aktif. Pokok yang penting ya upload. Apa? Yang gimana? Liburan, takbiran. Semestinya harus begitu. Ya, buat ada event-event buat teman-teman. Ustadzah Ikrimah juara 2. Ustadzah Rafiko AU5 juara 1. Langsung naik ke panggung ya. Nurul Azizah. Bisa jadi pegawai-pegawai ini. Oh, ini Ustadzah Ikrimah lulusan 1 ya. Kami mengapresiasi guru-guru ini sangat istiqomah dalam tilawah, dalam ibadah. Bahkan bisa menjadi, monggo naik ke panggung Ustadzah. Bisa jadi kepala sekolahnya, kualitas, ngapunten, ini penilaian kami manusia ya, bukan malaikat roket atlet. Kualitas kepala sekolahnya bisa disalib ini, tilawahnya, ibadahnya. Bisa jadi tunjangan kepala sekolah nanti disalib oleh tunjangan kinerja, tunjangan tilawah ini. Monggo. Yang mana, Sir? Nurul itu. Saya nggak kenal Masnya yang mana ya? Ya ini ya. Nah, Yang nomor saya sih. oh, lama ya? Angkatannya jenengan. Duluan saya. Sampai ya? Tapi termasuk lama ya? Langsung di Al-Hafid. Ini Al-Hafid. Sama satu. Sama ini, sama. Oh, duluan ini. Nah, itu kan sekolahnya dulu pindah lagi. Pindah ya. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, kepala sekolah berprestasi justru menunjukkannya menjadikan dua sekolah tersebut akreditasi A. AU4 bersama AU5 mendapat akreditasi A. Ya. Moga Ustadzah Yumna bisa menginspirasi kita semua kepala sekolah bagaimana menjalin hubungan baik dengan wali murid. Karena di luar sana banyak wali murid kita itu yang punya potensi. Masjid Al-Amin menjadi bukti kolaborasi yang baik antara kepala sekolah dan wali murid, hingga wali murid membangunkan kita masjid, memberikan kita tanah untuk layanan kepala sekolah terhadap kepuasan kepada para wali murid yang jangankan SPP yang jenengan bingung menagih, di sana masjid malah diberi gitu kan. Sekolah keuangan ini berdasarkan presentasi laporan keuangan yang baik, jumlah dana yang masuk ke yayasan tentunya. Nah, untuk menjadi fair, jelas jumlah dana masuk sekolah-sekolah yang muridnya banyak, seperti AU2, AU1 SMP. Bagaimana dengan yang lain? Nah, untuk membuat fair ini kami bagi jumlah dana yang masuk berdasarkan jumlah guru kita bagi, artinya perhitungan ini sangat fair bahwa tidak mesti sekolah besar menang kalau capaian tagihannya tidak terpenuhi. Sekolah keuangan juara 3 SMP IT, juara 2 SD IT Al-Usma 1. Monggo kepala sekolahnya segera ke panggung. Juara 1 SD Al-Usma 2.
bendara mohon menyampaikan apresiasi. Monggo kepala sekolah SMPT, SDT Al-Uswa 1, SD Al-Uswa 2. Monggo. Monggo, Ustaz. Penghargaan tertinggi adalah sekolah pagu. Setelah sekolah keuangan ini, sekolah pagu, di mana capaian murid dibagi dengan jumlah guru. Jadi ada persentase bahwa belum tentu muridnya banyak, kalau gurunya banyak ada kecil. Juara 1 SD Al-Uswa 2. Nah, sekolah pagu ini merupakan puncak dari segala kegiatan kita. Kita dianggap berprestasi untuk adanya jumlah murid yang banyak. Bagaimana tanggal bulan April ini capaian sekolah terhadap pagu yang telah ditetapkan oleh yayasan. Bagaimana jumlah guru yang ada di sekolah itu semua bergerak mencari murid. Sekolah pagu juara 3 TK Al-Uswa 4 segera naik. Juara 2 SDIT Al-Uswa 2. Juara 1 TK PMB 3. Mohon ketua yayasan pembina untuk bisa menyampaikan di panggung. Ketua yayasan pembina bisa di panggung. Tiga TK 4 PMB 4. Iya, juara 2. Yayasan ini parameter paling gampang kalau caleg itu jumlah suara. Ya jadi itu karena jumlah suaranya banyak. Sekolah yang berprestasi apapun itu jumlah murid, monggo tahun depan sekolah-sekolah yang lain terinspirasi untuk memenuhi target pagu dari yayasan. Al-Uswa 2 5 kelas ya, satu 5 kelas menuju 6 ya. Ini April, Mei, Juni masih bisa nambah 1 ya. Nanti di luar itu ada lagi berarti. Ya ada lagi. Ini cut off 5 kelas, 6 kelas menuju 6 bisa tambah lagi. Ya, juara umum SDIT Al-Uswa 2. Terima kasih atas kerjasamanya. Insya Allah dengan semua tampil hari Senin di Radar ya. Kalau yang nggak beli Radar bisa main ke Masjid Baitur Rahman itu.